Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Makfiroh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu jurnal penyesuaian? Akun apa saja yang harus disesuaikan? Kalau tidak tahu, simak videonya sampai habis ya. Oke? Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Akun yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian ada 6, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka, yang kedua, pendapatan diterima di muka, yang ketiga, piutang pendapatan, keempat, beban yang masih harus dibayar, kelima, penyusutan aktiva tetap, dan yang keenam, pemakaian perlengkapan. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Ilustrasi pencatatan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Tutup buku dilakukan setiap 31 Desember 2018. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah akun sewa dibayar di muka dituliskan di kolom debit sebesar 12 juta rupiah. Akun kas dituliskan di kolom kredit sebesar 12 juta rupiah. Sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan. Dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 dengan nilai sebesar 5 juta rupiah yang didapatkan dengan cara 5 dibagi 12 bulan dikali 12 juta. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah akun beban sewa dituliskan di kolom debit sebesar 5 juta rupiah. Akun sewa dibayar di muka dituliskan di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah akun beban sewa dituliskan di kolom debit sebesar 12 juta rupiah dan akun kas dituliskan di kolom kredit sebesar 12 juta rupiah. Sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 7 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019, dengan nilai sebesar 7 juta rupiah, yang didapatkan dengan cara 7 dibagi 12 bulan dikali 12 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah akun sewa dibayar di muka dituliskan di kolom debit sebesar 7 juta rupiah. Akun beban sewa dituliskan di kolom kredit sebesar 7 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan.
Ilustrasi pencatatan. Tanggal 1 Agustus 2018 diterima sewa toko untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah: akun kas dituliskan di kolom debit sebesar 12 juta rupiah dan akun sewa diterima di muka dituliskan di kolom kredit sebesar 12 juta rupiah. Sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan, dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 sebesar 5 juta rupiah, yang didapatkan dengan cara 5 dibagi 12 bulan dikali 12 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah: akun sewa diterima di muka dituliskan di kolom debit sebesar 5 juta rupiah dan akun pendapatan sewa dituliskan di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah: akun kas dituliskan di kolom debit sebesar 12 juta rupiah dan akun pendapatan sewa dituliskan di kolom kredit sebesar 12 juta rupiah. Sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 7 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar 7 juta rupiah, yang didapat dengan cara 7 dibagi 12 bulan dikali 12 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah: akun pendapatan sewa dituliskan di kolom debit sebesar 7 juta rupiah dan sewa diterima di muka dituliskan di kolom kredit sebesar 7 juta rupiah. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan. Tanggal 1 November 2018, perusahaan menyewakan gedung kepada karyawan selama 6 bulan dengan pembayaran di belakang sebesar 12 juta rupiah. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, pendapatan sewa untuk bulan Desember 2018 sebesar 4 juta rupiah, yang didapat dengan cara 2 dibagi 6 bulan dikali 12 juta rupiah, yang akan diterima di tanggal 1 Mei 2019 harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi tahun 2018. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah: akun piutang sewa atau sewa yang akan diterima dituliskan di kolom debit sebesar 4 juta rupiah. Akun pendapatan bunga dituliskan di kolom kredit sebesar 4 juta rupiah. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan. Gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah: akun beban gaji dituliskan di kolom debit sebesar Rp2.500.000. Akun utang gaji dituliskan di kolom kredit sebesar Rp2.500.000. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan. Peralatan disusutkan sebesar Rp200.000.
Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah akun beban penyusutan peralatan dituliskan di kolom debit sebesar Rp200.000 dan akun akumulasi penyusutan peralatan dituliskan di kolom kredit sebesar Rp200.000. Pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan. Dalam neraca saldo, akun perlengkapan salon didebit sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, perlengkapan yang masih ada sebesar Rp8 juta. Jadi, perlengkapan yang terpakai sebesar Rp7 juta. Akun jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Akun beban perlengkapan salon dituliskan di kolom debit sebesar Rp7 juta. Dan akun perlengkapan salon dituliskan di kolom kredit sebesar Rp7 juta. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai jurnal penyesuaian. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.